produk ini bagus loh, produk ini berkualitas loh. Tapi ada satu poin, yaitu halal. Itu poin yang paling penting dok buat kita yang beriman. Artinya tidak kemudian gara-gara halal jadi hilang kualitas. Betul. Justru dengan halal itu menambah kualitas. Halo Kezia Squad, bertemu kembali di Kezia Skin Talk episode keempat. Dan kali ini edisi yang istimewa karena kita kedatangan sosok yang tentunya wajahnya sering kita lihat di televisi, terutama di bulan puasa. Dan ini sosok yang sangat muda dan tentunya digemari oleh kita semua. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Solmed. Halo Ustadz. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Haikal, masya Allah, mudah-mudahan sehat kita semuanya. Alhamdulillah Ustadz. Dokter yang muda, inspiratif, dan banyak digemari cewek-cewek nih. Masya Allah. Ustadz, ini saya sempat googling ya. Ternyata nama asli Ustadz ini Ustadz Soleh Mahmud Nasution. Yes. Jadi masih orang Batak. Ustadz, Orang ya? Batak, Mandailing kita dong. Mandailing, subhanallah. Ustadz, ini kita sangat happy sekali karena kedatangan Ustadz ya. Di sela kesibukan Ustadz nih bisa menyempatkan waktu datang ke Kezia. Nah Ustadz, ini kita membahas tentang bagaimana sih kita merawat anugerah ciptaan Allah ya, yaitu kecantikan dan ketampanan, dan bagaimana cara kita merawatnya Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dokter Haikal dan tentu pemirsa, apa penyebutan yang dibuat Kezia Squad Ustadz. Kezia Squad di mana saja, lewat majelis YouTubiah. Hari ini kita semua bersama-sama bersilaturahim. Mudah-mudahan ada tambahan keberkahan, tambahan pahala, dan tentunya semakin menambah kedekatan dan keakraban kita, khususnya Kezia Squad ya, dengan produk yang ada di Kezia ini. Oke, yang pertama bahwa merawat diri, merawat wajah, merawat tubuh, merawat karunia yang Allah sampaikan bahwa kita adalah manusia yang sempurna dalam penciptaan, itu satu kewajiban dong. Artinya apa yang Allah anugerahkan dari atas sampai ke bawah ini adalah amanah yang harus dijaga, dan Allah cinta betul dengan sesuatu yang indah. Makanya Allah ciptakan makhluknya dengan penciptaan yang sangat indah dan sempurna. Nah, dalam rangka menopang kan ya dok ya, menopang apa yang menjadi anjuran agama untuk menjaga, untuk merawat, akhirnya orang berlomba-lomba membuat satu produk, baik itu tentang kesehatan, tentang perawatan, tentang kecantikan, dan itu marak menyebar bukan hanya di Indonesia tapi bahkan di seluruh dunia. Betul. Nah hanya saja kalau kita tentunya orang-orang yang beriman, sekali lagi, pasti bukan hanya sekedar melihat produk ini bagus loh, produk ini berkualitas loh, tapi ada satu poin, yaitu halal nggak sih? Setuju banget Ustadz. Nah itu poin yang paling penting dok buat kita yang beriman. Artinya tidak kemudian gara-gara halal jadi hilang kualitas. Betul. Justru dengan halal itu menambah kualitas. Iya, setuju banget Pak Ustadz. Jadi memang selain kita melihat kandungan produknya, kita juga pastikan sudah mendapatkan sertifikasi halal Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, ini makanya kalau ketika kita bercermin ada doanya Pak Ustadz ya. Iya. Allahumma hasanta khuluqi. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Jadi itu salah satu ungkapan syukur kita kepada Allah. Betul. Makanya dok, kalau kita katakanlah kita biasa melihat khazanah ilmiah, kitab-kitab fikih misalnya, apalagi kitab-kitab klasik, itu dari mulai yang paling tipis sampai yang paling tebal berjilid-jilid, itu selalu babnya dimulai dengan bab toharoh, bab bersuci.
Dan itu semua adalah bab tentang menjaga kebersihan, menjaga kesucian, bahkan menjaga kesehatan, ya. Yang semua itu diatur oleh agama lewat peran pemikiran para ulama-ulama kita terdahulu. Betul. Dan itu selalu berkembang, Dok. Dari mulai yang tipis sampai berjilid-jilid, itu kan menandakan bahwa agama ini mengikuti perkembangan zaman. Iya, setuju. Nah, kalau dulu misalnya belum ada skincare, atau belum ada apalagi kosmetik. Nah, tapi dengan adanya perkembangan zaman, nah tentu ini menjadi satu penopang. Betul. Ya. Kita punya badan, kita punya diri terjaga dan terawat, sehingga ulama kemudian melakukan ijtihad, bagaimana hukumnya, dan lain sebagainya. Nah, Pak Ustadz, ini kan saya sempat baca tentang ketika istri Nabi itu merawat diri, ya. Jadi saya baca di situ istri Nabi menggunakan bahan-bahan alami seperti minyak zaitun, kemudian henna, ya, dan juga buah-buahan. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita itu juga kita lakukan, Pak Ustadz. Jadi di Kezia ini skincare produknya menggunakan bahan-bahan alami juga. Pak Ustadz, kalau misalnya nih perempuan ya yang sudah bersuami, dan tentunya kan tujuan perempuan berdandan atau merawat kecantikan untuk suaminya. Ya. Nah, bagaimana nih pandangan Pak Ustadz untuk perempuan yang memang menggunakan make up atau merawat kecantikannya, tapi tidak hanya untuk suami, tapi ketika dia beraktivitas di luar rumah. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Ya, yang pertama tentu tujuan kita berdandan, tujuan kita merawat diri, tujuan kita mempercantik diri, pertama pasti dominasi tujuannya adalah spesial khusus untuk suami kita. Itu pasti, Dok. Tapi ingat, ketidakcantikan kita, ketidakterawatan kita, ketidakteraturan kita di dalam kehidupan, apalagi kita beraktivitas sosial di luar sana, itu bisa membuat suami jadi jelek. Bini siapa sih itu? Oh iya, betul. Bau banget. Iya. Bini siapa sih itu? Nggak dirawat begitu mukanya. Padahal orang kaya, padahal duitnya banyak, tapi kok dandan nggak pernah. Emang dasar lakinya pelit. Nah, emang dasar lakinya nggak mementingkan kebutuhan kesehatan istrinya. Jadi jangan cuma sekedar bahwa orang harus dandan di dalam rumah, tidak. Ketika dia berada di luar rumah, dia berdandan tidak ada masalah, karena itu bagian dari muamalah. Bagaimana sih, Dok, orang kalau misalnya berhubungan lalu kita ngelihatnya aja nggak resep, ya kalau bahasa Betawinya, aduh, kayaknya apa ya? Iya, kusem gitu. Itu kan mampu membuat psikologi kita juga jadi tidak nyaman. Yang tadinya pengen seru-seruan jadi, aduh. Nah, bisa merusak hubungan tatanan sosial. Nah, jadi tetap niatnya untuk apa? Satu, untuk menyenangkan suami. Dua, untuk menjaga apa yang Allah sudah karuniakan. Yang ketiga, jadi syiar, Dok. Dalam rangka apa? Ayo pada bebersih deh. Walaupun pandemi, walaupun gak bisa kemana-mana, tampil cantik mah iya, tampil ganteng ya iya, pakai baju yang tetap bagus, dandan juga yang tetap bagus, perawatan muka ya tetap bagus. Semua itu dilakukan dengan niat tentu kebaikan. Nah, bagaimana mungkin kita melakukan pergaulan dengan banyak orang sementara orang nggak nyaman dengan kita, dan itu juga bisa menjadi aib, ya, menjadi celak buat kita gitu loh. Apalagi dengan tadi suami yang udah capek-capek kerja keluar rumah, terus kemudian nih lakinya pelit atau apa itu, gua kalau sama dia nggak nyaman, kok beda gitu baunya, kok kusam gitu wajahnya, kok kayak tidak menghargai pemberian dari Allah ini, wajah yang sudah dikasih begitu indah gitu. Semua wanita insya Allah cantik, Dok. Setuju ya, Dok? Semua perempuan itu cantik. Tapi banyak orang yang tidak mengerti bagaimana caranya menjaga kecantikan. Setuju, Pak Ustadz. Jadi kalau ada kata tidak menjaga kecantikan atau tidak menggunakan kosmetik atau skincare malah jadi bahan gunjingan tetangga. Bener banget, Dok. Kita sering lihat tuh film-film yang awalnya, wah emang di perempuan cantik banget, tapi didandanin kusam kan jadi jelek. Tiba-tiba dia, wah, beda. Itu kan ada film-film begitu, biasa film Korea. Nah, Pak Ustadz, ini bagi perempuan atau istri yang berdandan, yang merawat kecantikannya, itu bisa menjadi pahala gak bagi perempuan tersebut? Iya, ada satu keterangan ya dari Nabi SAW
idza nazarta ilaiha sarratka. Jadi salah satu wanita yang baik, Dok, wanita yang solihah, bahkan dia bisa menjadi wanita yang ahli surga. Di antaranya, kalau engkau wahai para suami memandang istrimu dan kemudian engkau terpesona, maka itu adalah wanita yang terbaik. Itu adalah istri yang solehah. Itu adalah istri yang insya Allah jaminan surga buat dia. Nah, artinya, Dok, dianjurkan oleh Nabi bahwa perempuan itu berdandan dalam rangka menumbuhkan pesona pada dirinya sehingga sang suami tidak lagi berpikir kemana-mana. Udah dah, buru-buru pulang, kenapa? Bini gua udah dandan. Buru-buru cepat sampai rumah, kenapa? Udah kinclong, udah glowing, udah bersinar, udah bercahaya, udah pakai perawatan. Masa sih aku tidak bersyukur kepada Allah? Aku cepat-cepat sampai ke rumah supaya aku bisa mendapatkan keindahan hati dari mata yang memandang istriku ini. Jadi hal tersebut tidak hanya indah dipandang, tapi juga bisa membuat nyaman hati membuat suami. Nyaman, menyejukkan, menumbuhkan rasa cinta. Gimana sih, Dok, kalau maaf ya, Dok, ya, kita suami misalnya nih udah kerja keluar rumah dari pagi, sore, siang, malam, udah campur manusia tuh baunya macam-macam udah. Ya, Dok, tiba-tiba sampai di rumah lebih parah dari yang kita temuin. Mana bau ikan asin, pakai daster, bolong-bolong lagi. Ditambah lagi rambut berantakan, nggak ada parfum sama sekali, nggak ada gairah sama sekali di wajahnya. Tuh kira-kira kita kayaknya pengen mendingan saya nongkrong aja dari luar dah. Jelas ketahuan yang kinclong banyak. Alihkan pandangan suami kita kepada yang kinclong-kinclong di luar itu, kepada istri kita yang kita berikan modal untuk mengkinclongkan dirinya. Setuju banget, Pak Ustadz. Ini luar biasa sekali kerja squad. Jadi memang penting nih untuk para perempuan ya, berdandanlah yang baik, yang cantik, rawat tubuh, rawat kulit wajah dengan baik, dan itu tujuannya apa? Untuk menyenangkan hati suami. Yes. Pak Ustadz, apa nih tips yang dapat dibagikan kepada semua kerja squad terkait bagaimana kita menjaga, memelihara anugerah Allah SWT dengan menggunakan produk perawatan kulit? Silakan, Pak Ustadz. Iya, yang pertama bahwa saya kembali mengulang, Allah menciptakan kita dengan ciptaan yang sangat indah, sangat sempurna. Bahkan Allah itu indah dan cinta dengan keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Yang kedua, tentu apa yang sudah diberikan oleh Allah mari kita jaga, karena ini amanah. Menjaga kesehatan, menjaga fisik, menjaga kecantikan, menjaga ketampanan, merawat tubuh, merawat diri, itu bagian dari menjalankan amanah yang Allah berikan pada fisik kita semua yang sempurna ini. Dan yang ketiga, ingat, niatkan cari pahala, cari amal, menyenangkan suami, menyenangkan orang, menyenangkan teman, membuat hubungan sosial kita menjadi nyaman, hubungan kemasyarakatan kita menjadi indah dengan apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perawatan yang kita lakukan. Dan yang keempat, senantiasa mencari produk yang bukan hanya dilihat dari sisi kualitas, tapi juga buat kita orang-orang yang beriman, tentu halal menjadi poin inti untuk kita memilihnya. Betul banget, Pak Ustadz. Dan tentunya selain kita menggunakan skincare produk, kita juga mesti lakukan pola hidup sehat, Pak Ustadz, ya. Betul sekali, Dok. Dengan makan makanan yang bernutrisi, tidur cukup, rutin olahraga, tidak merokok, dan juga bersyukur. Alhamdulillah. Itu merupakan salah satu cara kita untuk bisa menyehatkan psikis kita. Betul.